Satu ketika di SMA aku pengen jadi jenderal. Jadi jenderal, berarti Iya, mau masuk angkatan gitu ya, betul. angkatan. Waktu itu sampai pada satu saat itu entah gimana kok ada sesuatu yang kemudian menggelisahkan hatiku. Apa itu? Usiaku 31 tahun, waktu itu teman-temanku sekitar 18 tahun. Ya kan? Ada yang panggil aku Om, ada yang panggil aku Pak, ada yang panggil Pak D. Shalom jemaat sekalian, hari ini kita akan punya podcast yang spesial dengan seseorang yang spesial juga, yang sebenarnya juga kita semua udah kenal gitu ya. Dalam rangka emeritasi Pendeta Yanu, kita akan punya sesi ngobrol-ngobrol yang mungkin kita jarang dapat kesempatan itu. Stay tune terus, kita punya banyak banget pertanyaan yang kita akan mungkin terperangah dengan cerita-ceritanya. Karena nggak semua dari kita ya mungkin tahu detail-detail yang ada di kehidupan Om Yanu nih. Aku biasanya nyebutnya Om Yanu karena kami sedekat itu, Cie. Nganggapnya deket. Tema besarnya adalah dengar dia panggil nama saya. Kita akan mengulik lebih jauh tentang masa lalu, masa kini, dan masa depannya Om Yanu. Dan bagaimana Pendeta Yanu melihat itu sebagai karya Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sebelumnya kita halo dulu dong. Hai Om Yanu. Iya. Wih, sumringah sekali ya. Gimana Om, hari ini kabarnya baik? Baik banget. Baik banget ya. Ya. Udah siap ditanyain segala macem? Iya, siap nggak siap harus siap. Tenang Om, nanti kita udah kurasi pertanyaannya, Oke. nggak akan bikin gempar dunia. Dari sharing yang akan kita lakukan bersama dan kisah yang sudah dialami Om Yanu sepanjang hidup, kita jemaat pun dan setiap orang yang akan mendengar podcast ini akan juga belajar tentang bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Tema dengar dia panggil nama saya ini kan sebenarnya sudah cukup sering ya didengar dari zaman aku sekolah minggu juga gitu ya. Ada di lagu dengar Iya. dia panggil nama saya gitu. Waktu itu juga ada bercandaan ya, wah dipanggil nih sama Tuhan itu tuh ya notabene-nya adalah kembali ke surga gitu ya. Dengar dia panggil nama saya atau panggilan Tuhan itu adalah sesuatu yang gak ada habis-habisnya. Dipertanyakan, dibahas, dijadikan diskusi dengan teman, dengan orang tua, dengan sesama jemaat yang lainnya gitu. Kapan sih Tuhan memanggil kita? One time calling atau a continuous process gitu? Kita nggak pernah tahu tuh kapan. Karena aku yakin setiap kita itu punya cita-cita, punya kerinduan ya. Bahkan kalau anak-anak kecil tuh tanyain besok gede mau jadi apa gitu. Yang paling common jawabannya adalah jadi dokter. Kalau dulu ya insinyur dan seterusnya gitu ya. Ketika masa kecil kalau ditanya masih bingung nih mau jadi apa nih. Satu ketika di SMA aku pengen jadi jenderal. Jadi jenderal, berarti Iya. mau masuk angkatan gitu ya? Betul. Angkatan Waktu itu Angkatan Army ya? Bersenjata Republik Indonesia gitu kan. iya. Lalu bener-bener tuh mendaftar tuh. Oh iya Om. Iya, daftarnya lewat Komda 12 Jateng DIY. Itu tahun 83. Wah belum lahir aku. Nah, nomor pendaftaranku itu 00646. Jadi kalau datanya masih ada, aku masih ingat. Dan lolos sampai proses seleksi di Akmil di Magelang, Akademi Angkatan Darat gitu ya. Tapi aku gagal. Gagal di Pantukhir. Ya sudah. Pantukhir itu apa tuh Om? Panitia penentu akhir. Oh, oke. Haruslah diambil satu keputusan untuk mengambil langkah baru. Masuklah waktu itu yang masih buka adalah Akademi Pariwisata. Aku melihat peluang pariwisata di Indonesia itu masih luar biasa luas gitu ya. Dengan alam, dengan segala budaya yang ada gitu. Masuklah aku di Akademi Pariwisata Indonesia. 83, selesai 86. Ya bekerjalah aku di dunia pariwisata.
pernah jadi escorter, tour guide gitu ya, sampai bekerja di kapal pesiar, terakhir restoran manager di satu hotel gitu ya. Nggak pernah kepikiran tuh jadi pendeta. Nah, lalu apa tuh yang mendorong Om Yanu yang sudah punya karir lah ibaratnya ya, dengan yang sesuai dengan apa yang dipelajari, lalu tiba-tiba mau menjadi pendeta? Nah, Pada saat itu apakah Om Yanu sudah berkeluarga? Maksudnya waktu itu? ketika itu sudah ya, aku married itu tahun 93. Lalu 94 itu punya anak pertama. Itu aku sudah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan di laut ya sejak 93, sejak married, karena istriku menuntut bahwa kalau sudah married ya nggak usah ke sana lagi Pergi gitu lagi, kan, berlayar lagi. nggak usah berlayar lagi, dan aku mengiyakan itu. Nah, justru ketika aku menjadi restoran manager itu, disitulah panggilan itu muncul. Ya, aku nih perfeksionis nih. Aku nggak bisa lihat ada cutleries, Chinaware, apa itu, ada fingerprint, terus letaknya sembarangan dan seterusnya gitu. Cocok kerja di hotel. Emang harus begitu soalnya. Sampai pada satu saat itu entah gimana kok ada sesuatu yang kemudian menggelisahkan hatiku. Apa itu? Gini kira-kira, Yanu, kau layani manusia dengan begitu sempurna. Maukah kau melayankan makanan yang membawa orang dari kematian kepada hidup, dari kegelapan kepada terang? Itu sesuatu yang muncul di hatiku gitu ya. Tapi itu kemudian menggelisahkan, membuat tidak tenang. Ini apa ini gitu kan? Bayangkan andai kata aku mengikuti itu, maka aku harus meninggalkan, karena aku memahami makanan yang membawa orang dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada hidup itu nggak ada lain firman Tuhan. Dan di benakku hanya ada satu, let's say profesi untuk itu, kalau mau bilang profesi ya, pendeta. Sekalipun pendeta bukan profesi, tetapi menjadi pendeta mesti profesional kan ya. Betul dong. Nggak bisa sembarangan menyiapkan khotbah dan seterusnya ya. Bayangannya seperti itu. Nah, kegelisahan itu luar biasa, menggoncangkan, menggelisahkan hati. Sampai itu aku sampaikan kepada istriku, dan hampir setiap malam kami bawa dalam doa dengan cucuran air mata, gitu. Sampai pada satu saat, entah sudah barangkali lebih dari 6 bulan, aku nggak tahan lagi. Sampai di satu titik pagi-pagi, aku ingat betul itu, tapi nggak tahu, lupa tanggalnya, tanggal berapa. Waktu mau berangkat kerja, aku sarapan. Mau sarapan itu kok pengen sekali aku mengambil Alkitab. Aku keluarkan semua isi Alkitab itu, kertas-kertas penyekat sampai talinya dan seterusnya itu. Kemudian aku tumpangkan tanganku. Lalu aku berdoa, Tuhan, aku mau bertanya, apakah ini emosiku yang membuat aku menjadi irasional, atau memang ini panggilanmu? Nah, aku mau buka Alkitab ini di sembarang tempat. Tunjukkan Tuhan, apakah ini panggilanmu atau bukan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu aku buka. Apa tuh Om yang kebuka? Kisah Para Rasul 9 itu tentang Saulus bertobat. Oh. Nah, aku baca itu. Aku baca dengan suara ini. Tapi aku nggak bisa menyelesaikan, karena di tengah aku membaca, ketika aku membaca, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu air mataku tumpah. Luar biasa itu. Ya kan, Alkitabku basah. Disitulah aku mendapatkan konfirmasi. Ini nggak bisa digeneralisir ya, cerita seperti ini. Tetapi ini pengalaman spiritual. Mendapatkan konfirmasi bahwa inilah panggilan Tuhan. Lalu aku cari istriku, mama di mana gitu. Nah, dia ada nggak jauh dari aku, memang rumahnya nggak besar gitu ya. Lalu aku bilang ke dia, Ma, besok aku resign. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya jatuh tergeletak.
Aku tumpangkan tanganku di punggungnya istriku gitu. Ya istriku hanya bilang kalau itu keputusan Mas, ya sudah aku ikuti gitu. Nah itulah apa panggilan tadi yang aku yakini sebagai panggilan. Ya. Tantangan terbesar pada saat mempertimbangkan panggilan itu sampai 6 bulan, tadi berdoanya pun sampai bercucuran air mata, itu tuh apa sih Om? Hidupku sudah mapan dengan karir itu gitu kan. Lalu kalau aku tinggalkan ini pertanyaannya, gimana hidupku ke depan nanti, dengan apa keluargaku akan bisa menjalani kehidupan, gimana dengan istri dan anakku. Nah itu kan pertanyaan terbesar itu. Tapi ketika kemudian mendapatkan konfirmasi itu seperti menemukan barang atau harta karun yang sangat berharga gitu ya. Apakah kelegaan itu justru ada padahal kedepannya nggak tahu apa gitu? Betul, kelegaan itu ada gitu. Padahal untuk masuk ke STT ya? Fakultas Teologi itu harus menjalani tes dulu, psikotes, ya kan? Di sinode waktu itu masih sinode GKI Jateng gitu ya, dan belum tentu psikotes itu aku lulus untuk bisa mendapatkan rekomendasi mendaftar kan. Iya, tapi udah karena itu aku merasa konfirmasi dari Tuhan, maka mantap aja gitu. Nah dalam prosesnya kan sebenarnya ya mungkin Om Yanu juga akan bertemu dengan calon-calon mahasiswa yang sudah jauh lebih muda kali ya, karena kan bisa dibilang Om Yanu sudah punya karir gitu, tapi ganti haluan gitu kan. Betul. Apakah ada juga tuh tantangan-tantangan seperti itu pada saat menjalani proses persiapan menjadi seorang pendetanya? Ada, yang jelas pergumulan mereka dan pergumulanku berbeda. Usiaku 31 tahun, waktu itu teman-temanku sekitar 18 tahun. Ya kan? Ada yang panggil aku Om, ada yang panggil aku Pak, ada yang panggil Pak D. Gitu kan. Jadi ya memang beragam. Aku punya tanggung jawab atas istri dan anakku, sementara mereka kan enggak gitu ya. Ada gap, tetapi ya gap itu tidak menghalangi pertemanan kami ya. Gitu. Bagaimana sih dengan orang-orang sekitar Om? Maksudnya misalnya keluarga besar kah, teman-teman dekat Om Yanu kah gitu? Karena mengambil keputusan semacam ini kan secara logika kan itu tadi ya irasional gitu kan. Nah dengan keputusan seperti ini apakah ada juga yang kayak menarik, kok bisa-bisanya sih ngambil keputusan begitu gitu, ada nggak Om? Oh iya. Sekalipun mungkin tidak terucap secara langsung ya, tetapi dari ungkapan-ungkapan gitu, kira-kira begini, apa sih yang mau dicari lagi? Kok kayak kurang kerjaan sih gitu. Menjalani kehidupan dengan masuk ke sebuah lorong gelap lagi yang nggak jelas gitu kan. Ya seperti itu pikiran-pikiran orang gitu. Ya tetapi aku yakin, nah di sini di balik kegundahan itu ada doa yang dipanjatkan pasti, terutama dari ibu, ya ibu kandungku. Memang itu mengejutkan banyak orang. Kalau bicara soal akhirnya mengambil keputusan yang bisa dibilang ekstrim seperti itu gitu ya Om, yang di mata dunia ini bukan opsi yang populer begitu ya. Menjadi seorang pendeta di usia 31 tahun, harapan Om Yanu apa sih saat itu? Ada nggak yang muncul di benak gitu? Nggak sejauh itu, harapanku cuma lulus studi itu aja. Tanpa lulus studi nggak ada lagi pintu terbuka untuk menjadi pendeta gitu kan pada waktu itu. Jadi ya sesimpel itu. Pokoknya jalani aja sampai lulus studi. Cuma perjalanannya memang nggak ringan ya. Iya. It's luar biasa berat. Ada nggak Om yang teringat pada saat proses mempersiapkan diri sebelum akhirnya ditabiskan sebagai seorang pendeta gitu? Saya jelas nggak kerja, sekolah, padahal istri dan anak di Semarang, saya di Jogja, gitu kan. Kos pun berarti cari yang paling murah gitu ya. Aku tuh kos di Gang Kates waktu itu. Di asrama mestinya 1 tahun, tetapi
Aku hanya 6 bulan karena mengajukan izin. Untuk apa? Untuk bisa berusaha. Wih, kayak pengusaha aja ya. Loh, Pengusaha semua orang, kecil-kecilan. semua orang entrepreneur. Mencoba jualan tahu bakso. Setidaknya untuk bisa menopang kehidupanku, makan dan minum. Ada beasiswa sih, tapi untuk buku ya kan, untuk SKS kayak gitu beasiswanya. Pokoknya luar biasa deh sampai satu titik nih, ya. Jangan pernah terjadi, tapi memang pergumulan iman itu kan sesuatu yang selalu dialami oleh orang ya beriman gitu ya dalam perjalanan kita. Ketika aku merasa ada di titik nadir itu, aku tuh memaki Tuhan. Kalau nggak bisa dibilang mengumpat gitu ya. Gak usah iniin di sinilah pokoknya, pokoknya memaki nggak usah Tuhan disebut, ya, gitu ya. Hampir jam 12 malam hari Jumat aku ingat persis pulang dari Jogja, situasinya sangat berat gitu, Exhausted, exhausted. gitu di titik nadir sampai gitu, marah lah sama Tuhan. Lalu yang muncul itu kayak relasi transaksional. Aku sudah begini, aku sudah begitu, kenapa kok aku dibiarkan begini? Nah, mungkin itu menjadi pergumulan banyak orang juga ya. Malam hari itu aku memohon ampun sama Tuhan. Aku menyerahkan semua perjalanan ke depanku dalam penyertaan Tuhan. Ya sudah, aku jalani saja. Jalani saja. Sampai aku bisa mengatakan kepada istriku, kalau misalnya kita menghadapi situasi yang sangat berat, saya bilang begini, Ma, tenang, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Nah, apa yang menjadi rujukanku? Bangsa Israel yang mau menyeberang ini ya ke tanah perjanjian, di depan laut gitu kan, di belakang tentara Mesir ngejar, mereka tidak bersenjata, lalu mesti ngapain, apa yang harus dilakukan gitu kan. The dead end banget ya, gitu kan. Pilihannya kan mati aja, udah nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu akan melihat kemuliaanku dinyatakan. Nah, itu yang selalu aku ungkapkan ke istriku, Ma, tenang, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Sedang itu artinya ongoing proses kan. Kita belum melihat nih kemuliaan seperti apa, tapi kita meyakini Dia sedang menyatakan kemuliaannya. Itu aja yang jadi kekuatanku. Sampai akhir berapa tahun Om? Berarti proses jadi lulus tuh 4 tahun ya? Enggak. Waktu itu harus matrikulasi selama 1 tahun. Ya kan, lalu kalau gagal matrikulasi kita nggak bisa studi. Kita keluar dari asrama, kita nggak bisa masuk ke Fakultas Teologi. Jadi semua tuh 5 tahun. Tapi dalam berkat Tuhan aku menyelesaikannya selama 6 tahun. Betul Om, waktunya Tuhan beda sama waktu kita kan. Meyakini sebuah panggilan Tuhan tuh ya bukan abis oke deh Tuhan, terus habis itu semuanya jadi lancar. Nggak begitu juga gitu ya. Betul. Ternyata ya, bahwa panggilan Tuhan akan juga diikuti dengan tantangan dan tanggung jawab, juga mungkin beban yang akan mengikutinya gitu. Dan disitulah sebenarnya Tuhan sedang memproses untuk kita menjadi orang yang siap akan panggilan itu. Persis, iya, betul. Jadi kayak mie. Kalau mie itu sudah di depan kita kan, dia udah helai-helai mie gitu ya. Tapi sebelumnya kan dari tepung dikasih apa lagi, adonan dibanting-banting gitu kan, masukkan mesin, digiling sehingga jadi helai-helai mie itu kan. Ya kayak gitu. Tapi kemudian ketika sudah jadi mie gitu, bisa kita santap. Itu cara Tuhan, tidak kemudian mie gitu dibejok-bejok, diputer-puter gitu kan, dipotong-potong di sana sini gitu. Tapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang indah dan itu butuh proses. Betul. Gitu. Bahwa panggilan Tuhan itu bukan yang nggak melulu gitu ya, seperti kita langsung mendengar suaranya, tetapi apa yang ada di dalam hati itu yang perlu juga kita pertanyakan, kita diskusikan. Kepekaan itu juga sesuatu yang harus dilatih gitu ya ternyata ya Om.
dalam memahami panggilan Tuhan, yang nomor satu harus dilakukan tuh apa berarti Om? Yang nomor satu harus dilakukan, selalu dekat dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Iya, gini, banyak orang mengatakan percaya pada Tuhan. Percaya nggak Tuhan tuh baik? Percaya. Persoalannya, berani nggak mempercayakan dirinya pada kebaikan Tuhan? Dua hal yang berbeda kan? Iya, iya. Kadang-kadang percaya itu cuma di mulut, gitu kan? Tetapi ketika harus mempercayakan hidup pada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan baik, nggak gampang. Nah, itu. Ya, karena akhirnya kita pengen sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, strategi yang kita punya dan yang lainnya gitu ya. Selain dekat dengan Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan gitu, jalanin aja gitu. Jalanin aja. Jalanin aja. Betul, dengan percaya. Kadang itu yang kita lupa sih Om. Aku sih. Kadang lupa bagian jalanin ajanya karena akhirnya terlalu sibuk dengan berarti gua harus gimana? Abis ini strateginya harus apa? Wah, di sini mentok. Berikutnya apa gitu. Jadi ya. Tapi jalaninya juga gini, jangan cuma jalani jangan pasrah ya. seenaknya gitu kan. Do your best. Gitu. Jalani aja, lakukan yang terbaik yang dirimu bisa. Gitu. Ya udah. Kan masing-masing yang terbaik itu kan berbeda-beda setiap orang. Ya kan? Tapi ketika kita ya ini mentoknya, ya ini aku yang aku bisa. Ya lebih dari itu ya udahlah. Ada bagiannya. Iya, gitu. Tuhan lagi gitu. Disitulah bagian kita menyerahkannya. Bener. Dan disitulah kuasa Tuhan bekerja. Iya. Kita udah sampai di akhir sesi yang pertama nih Om. Aku berharap juga dari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mendengarkan di rumah juga bisa mulai merefleksikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan aku berharap juga apa yang di-share sama Pendeta Yanu juga membantu kita untuk memilih sikap yang tepat untuk berusaha memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita bilang iya akan panggilan Tuhan, terus lalu bagaimana menjalaninya? Nah, itu yang nanti akan kita bahas, jadi stay tune terus.